Nomor 1, jika M dan N bilangan bulat yang memenuhi 5M plus 8N sama dengan 1, nilai M plus N yang mungkin adalah, berarti kita coba keluarkan ekspresi M plus N dari persamaan yang dipunya. 5M plus 8N itu kan 3N ditambah 5M ditambah 5N sama dengan 1. Artinya 3N-nya sama dengan 1 min 5M min 5N atau 1 min 5 kali M plus N. Yang berarti N-nya sama dengan 1 min 5 dikali M plus N per 3. Dari sini kita uji opsi-opsi yang mungkin yang diberikan soal. Oke, kalau 1 min 5 dikali 60 per 3, ini kan jadi minus 299 per 3, yang mana bukan bilangan bulat. Kalau 1 min 5 dikali 61 per 3, ini jadi min 304 per 3. Kalau 1 min 5 dikali 62 per 3, ini jadi min 309 per 3. Sama kalau 1 min 5 dikali 63 per 3, ini jadi minus 314 per 3. Bisa dilihat di sini ya, kalau ini bukan bilangan bulat, ini juga bukan, dan ini juga bukan. Karena keterangan soal M dan N di sini bilangan bulat. Solusi A, B, sama D ini menghasilkan nilai N yang bukan bilangan bulat. Tapi di sini ada solusi bulatnya, yaitu nilai N sama dengan min 103. Nggak perlu nyari nilai M karena yang ditanya mana nilai M plus N yang mungkin aja. Jadi jawabannya yang C. Nomor 2, diketahui dua bilangan puluhan 80M dan N+2 sehingga rata-rata bilangan 96, 85, 92, 78, 80M dan N+2 adalah 84. Nilai M plus N adalah 80M. Ini bisa kita tulis dalam bentuk 80 ditambah M. Sama N+2, ini bisa kita tulis jadi 10N ditambah 2. Dari sini kita masukin ke persamaan rata-rata. Rata-rata dari 96 tambah 85 tambah 92 tambah 78 tambah 80M tambah N+2 per, ada 6 data, sama dengan 84. 92 ditambah 78 jadi 170, 96 ditambah 85 jadi 181, berarti jadi 351, masih ada 80 ditambah M tambah 10N ditambah 2, sama dengan 84 dikali 6, 504. Berarti M ditambah 10N ditambah 433 sama dengan 504, M tambah 10N sama dengan 71. Dan di sini karena M dan N merepresentasikan angka dari bilangan, maksudnya angka penyusunnya ya, berarti solusinya adalah M-nya 1 dan N-nya 7. Dapat M sama N, yang tanya adalah nilai dari M plus N. Berarti M plus N sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8. Jawabannya yang C. Nomor 3, perhatikan tabel di bawah ini. Ini ada kolom A, B, C, D, E, F yang kita isi bilangan berurutan dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Bilangan 2024 terletak pada kolom. Ini kita lihat polanya yang isinya. Dari sini, lanjut ke sini, terus dari sini ke sini. Berarti polanya akan berulang terus nanti, untuk bagian bawahnya juga akan seperti itu juga. Jadi kita bisa lihat periode atau perulangannya ini tiap 12 suku. Jadi 12 ditaruh begini, terus taruh lagi 12 bilangan begini, 12 bilangan lagi begitu, dan seterusnya. Kemudian perhatikan kalau 2024 kita bagi dengan 12, ini kan sama dengan 168 sisa 8. Sebenarnya kita cuma perlu sisanya aja sih. Ini berarti, ini bisa dibayangin kalau misalkan ini pola yang pertama, yang merah ini pola yang kedua, terus nanti ada pola ketiga. Berarti 2024 ini, dia pada pola 168 setelah pola yang pertama, berarti pola ke 169, dan posisi dia itu akan sama dengan posisi angka 8.
di pola yang pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti 2024 tuh posisinya juga akan ada di situ. Pada pola yang ke 169. Tapi karena yang tanya hanya 2024 terletak pada kolom keberapa, berarti jawabannya adalah kolom yang E. Nomor 4. Bentuk pecahan berikut yang nilainya paling dekat dengan 0,3 adalah, ini pecahannya tertera di sini. Sekarang coba kita hitung nilai desimal dari pecahan-pecahan ini dan kita tuliskan dua angka di belakang komanya. 1/3 itu kan 0,33. 10/33 itu 0,30. 5/18 itu 0,27. 4/15 itu 0,26. Ini masih ada belakangnya ya. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya, kalau misalkan pecahan yang paling dekat sama 0,3 itu berarti yang ini, 0,30. Karena yang ini ada 0,33, yang ini kurangnya jauh, 0,27, yang ini juga lebih jauh lagi, 0,26. Tapi yang ini udah dekat banget, kayak 0,30 gitu. Jadi jawabannya yang B. Nomor 5, hasil dari operasi ini adalah, ini ingat ya, kalau misalkan 1 tambah 2 tambah 3, dan ini kita teruskan sampai ditambah N, hasilnya bisa kita tuliskan dalam bentuk N dikali N plus 1/2. Jadi yang diminta soal, ini adalah kasus ketika N-nya sama dengan 299. Berarti ini sama dengan 299 dikali 299 plus 1 dibagi 2. Berarti sama dengan 299 dikali sama 150. Ini kalau mau nembak cepet, karena belakangnya 0 terus dikaliin, pasti belakangnya 0 juga hasilnya ya. Berarti jawabannya nanti yang C. Tapi kita coba cek lagi. Ini kan sama juga dengan 300 min 1 dikali sama 150. 300 dikali 150 jadinya 45000 dikurang 150. Jadinya 44.850. Ternyata benar jawabannya yang C. Nomor 6. Bu Rosa memiliki 12 penghapus, 15 pensil, dan 18 buku tulis. Bu Rosa akan membagikan sampai habis ketiga jenis barang tersebut kepada beberapa anak, sehingga setiap anak mendapatkan penghapus, pensil, dan buku tulis masing-masing dengan sama banyak. Banyak buku tulis yang diterima oleh setiap anak adalah, ini kalau soal tipe begini udah jelas ya, kita akan pakai FPB. 12 itu 3 kali 4 atau 2/2 dikali 3. 15 itu 3 dikali sama 5. Dan 18 itu 9 dikali 2 atau 3 kuadrat dikali 2. Di sini prima yang muncul di setiap faktorisasi itu cuma 3 aja. 3 sama 3 ya. Kalau 2 di sininya nggak ada. Terus tinjau pangkat paling kecilnya. Ini pangkat 1, ini pangkat 1, pangkat 2. Jadi kita ambilnya yang pangkat 1. Jadi FPB dari 12, 15, sama 18 ini 3. Jadi banyak anak yang mendapatkan pembagian dari Bu Rosa itu ada 3 orang anak. Yang diminta banyaknya buku tulis yang diterima oleh setiap anak. Banyaknya buku tulis di sini ada 18, anaknya ada 3. Berarti tiap anak akan dapat 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jawabannya yang C. Nomor 7. Pada akhir bulan November 2023, Ningsih menabung sebesar 1.500.000 dari sisa gajinya setelah dipotong pengeluaran. Bulan Desember 2023, Ningsih mendapat kenaikan gaji 5%, tetapi pengeluarannya bertambah 10%. Sehingga dia hanya bisa menabung sebesar 1.400.000 di akhir bulan. Jika pada bulan Januari 2024 tidak ada kenaikan gaji dan pengeluaran bertambah 20%, maka sisa uang yang bisa ditabung oleh Ningsih adalah sebesar, kita misalkan pada akhir bulan November 2023 ini, gajinya Ningsih ini adalah G dan pengeluarannya sama dengan P. Berarti gaji dikurang dengan pengeluarannya pada saat itu sama dengan 1.500.000. Lanjut apa nih? Bulan Desember 2023, Ningsih ini dapat menaikkan gaji 5%, tetapi pengeluarannya ini naik 10%. Berarti pada bulan Desember, G-nya naik 5%, dan pengeluaran ini naik
10%. Berarti gajinya yang tadinya ini G aja, karena naik 5%, berarti sekarang dia dikalikan oleh 105%. Dikurang P-nya juga sama. Yang tadinya P aja, sekarang jadi dikalikan dengan 110%. Sama dengan 1.400.000. Ini kan masih kurang enak angkanya ya. Jadi bisa kita kaliin aja sama 20 biar enak ini. Ini G kali 5 per 100 dikali 20 jadi 21G. Jadi 21G dikurang P dikali 110 per 100 dikali 20 jadinya 22P sama dengan ini jadi 28 juta. Nah, persamaan awal ini bisa kita kalikan dengan 21. Berarti kita punya 21G dikurang 21P akan sama dengan 21 dikali 15. 21 dikali 1.500.000 itu hasilnya 31.500.000. Berarti ini kalau kita kurangin, kita bakal punya minus P-nya sama dengan 3.500.000. Ada minusnya. Tapi kalau nggak mau tulis minusnya, tinggal hilangin aja minus P di sini ya. Dapat P-nya 3.500.000, padahal gaji dikurang pengeluarannya ini 1.500.000. Berarti dari sini kita punya kalau gajinya ini tinggal 3.500.000 ditambah sama 1.500.000. Ini nolnya kurang 1 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus di Januari tahun 2024-nya. Karena di bulan Januari ini nggak ada kenaikan gaji, berarti gaji di sini akan sama dengan gaji pada bulan sebelumnya, yaitu bulan Desember. Ya. Naik 5% berarti dia 105% dikali gajinya itu 5 juta. Dikurang pengeluarannya bertambah 20%. Berarti 120% dari gaji sebelumnya. Gaji sebelumnya itu adalah 10% lebih banyak daripada gaji sebelumnya. 110% dikali dengan 3.500.000. Ini sama dengan 105% dari 5 juta itu 5.250.000. Terus dikurangi dengan yang ini tuh jadi 132 dikali dengan 35.000. Berarti sama juga dengan 66 dikali dengan 70.000. Nah, 66 dikali dengan 7 itu 462. Jadinya 4.620.000. Berarti sama dengan 630.000. Jawabannya yang B. Nomor 8. Diberikan 3 segitiga, yaitu segitiga sama kaki A, segitiga sama kaki B, dan segitiga sama sisi C. Segitiga A memiliki panjang kaki 20 cm dan alas 16 cm. Segitiga B memiliki panjang kaki 2 kali panjang kaki segitiga A dan alas setengah dari alas segitiga A. Segitiga C memiliki panjang sisi bilangan bulat. Jika segitiga C bukan segitiga terluas maupun tersempit di antara ketiga segitiga tersebut, maka panjang sisi segitiga C adalah, kita coba gambar dulu segitiga A, panjang kakinya 20 dan panjang alasnya 16. Berarti kurang lebih kayak gini. Ini sama kaki, ini 20, ini jadi 8 ya kalau dibelah 2 sama panjang. Oke, karena 20 itu 4 dikali 5 atau 4 akar 25, dan 8 itu 4 dikali 2 atau 4 akar 4, berarti pakai Pitagoras kita bisa dapat kalau tingginya ini 4 akar 25 min 4, 21. Artinya luas dari segitiga A ini sama dengan setengah dikali alasnya 16 dikali tingginya 4 akar 21. Jadi sama dengan 32 akar 21. Lanjut ke segitiga B, panjang kakinya dia itu 2 kali panjang kaki segitiga A. Tapi alasnya cuma setengah dari alas segitiga A. Berarti yang B tuh gini. Dia lebih tinggi segitiganya, tapi lebih kurus. Oke, pakai cara yang sama. Nih kalau dibelah 2, karena alas A panjangnya 16, berarti yang di sini panjangnya cuma 8 aja. Dan kalau dibelah 2 berarti jadi 4 sama 4. Tapi panjang kakinya 2 kali dari 20. Berarti di sini 40. 40 itu 4 dikali 10 atau 4 akar 100. 4 itu 4 dikali 1 atau 4 akar 1. Berarti pakai Pitagoras, tinggi di sini itu 4 akar 100 min 1, 99. Jadi luas dari segitiga B sama dengan setengah dikali alasnya 8 dikali tingginya 4 akar 99.
sama dengan 16 akar 99. Terus 32 akar 21 itu kan sama dengan 16 kali 2 ya. Berarti 16 kali akar 4. Akar 4 kali akar 21 itu akar 84. Nah, ini lebih kecil, ini lebih gede. Dan dibilang kalau segitiga C itu bukan segitiga yang terluas maupun yang tersempit. Berarti luas segitiga C itu luasnya di antara ini. Oke, sekarang kita misalkan panjang sisi dari segitiga C itu adalah C. Berarti kalau dia segitiga sama sisi gitu, ini kita belah dua, berarti ini setengah C, ini C, pakai Pitagoras atau pakai sudut segitiga istimewa, karena di sini ada siku-siku, ada 60 di 30, berarti perbandingannya ini 1 banding 2 banding akar 3. Karena di sini setengah C, di sini C, berarti yang perbandingan akar 3 yang di sini adalah setengah dikali C akar 3. Jadi luas dari segitiga C sama dengan setengah dikali alasnya itu panjangnya C dikali tingginya ini. Setengah dikali C dikali akar 3. Setengah C akar 3. Berarti sama dengan 1/4 C kuadrat akar 3. Nah, berarti yang kita punya adalah 16 akar 84. Dia ini lebih kecil dari 1/4 C kuadrat akar 3. Lebih kecil dari 16 akar 99. Ini biar enak, kita kaliin 4, terus kita bagi akar 3 aja. Dan kita lihat jadi apa. Kita kali 4 ini biar di sini perempatnya hilang ya. Dan kita bagi akar 3 biar di sini akar 3-nya hilang. 16 dikali 4 itu 64. Akar 84 dibagi akar 3 itu akar dari 28. Lebih kecil dari ini jadi C kuadrat aja. Lebih kecil dari 16 dikali 4, 64. Akar 99 dibagi akar 3, jadi akar 33. Sampai sini kita punya dua pertidaksamaan. 64 akar 28 lebih kecil dari C kuadrat, sama C kuadrat lebih kecil dari 64 akar 33. Pertama dari yang sini, tapi akar 28-nya lebih enak kalau kita konversi ke 2 akar 7 dulu. Berarti kita punya kalau 128 akar 7 lebih kecil dari C kuadrat. Nah, sampai sini 26 kuadrat itu kan nilainya 676. Berarti kalau 2,6 di sini jadi 6,76. Sedangkan kalau 27 kuadrat nilainya ini 729. Berarti kalau 2,7 kuadrat nilainya jadi 7,29. Nah, karena 2,6 kuadrat nilainya 6,76 dan 2,7 kuadrat nilainya 7,29, artinya akar 7 ini nilainya itu kayak sekitar 2,6 sesuatu. Di sini nilainya itu 2,6 sesuatu. Berarti kan 128 dikali 2,6 lebih kecil dari 128 akar 7 lebih kecil dari C kuadrat. Kita bisa fokus ke ini sama ini. Jadi 128 dikali 2,6 berarti jadi 320 tambah 1,28 ditambah 12,8 lebih kecil dari C kuadrat. Jadi 332,8 lebih kecil dari C kuadrat. Ini dapat pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua kita lihat C kuadratnya lebih kecil dari 64 akar 33. C kuadrat lebih kecil dari 64 akar 33. Nah, kalau 57 kuadrat dia kan nilainya 3249. Berarti kalau ini 5,7 di sini jadi 32,49. Terus kalau 58 kuadrat nilainya itu 3364. Berarti kalau sini 5,8 di sini jadi 33,64. Karena 33 ada di antara ini, berarti akar 3 itu nilainya 5,7 sesuatu. Akar 33 di sini nilainya 5,7 sesuatu. Berarti dia nilainya akan lebih kecil dari 64 dikali sama 5,8. Sama kayak tadi, kita fokus ke C kuadratnya lebih kecil dari tadi. Jadi C kuadratnya lebih kecil dari 64 dikali sama 5,8. Ini C kuadratnya lebih kecil dari 320 ditambah sama 51,2. Berarti C kuadratnya lebih kecil dari 371,2. Nah, sebenarnya sampai sini kelihatan ya. C kuadrat ini lebih besar dari 332,8. Dan C kuadratnya lebih kecil dari 371,2. Dan dari situ hanya ada satu nilai C yang memenuhi, yaitu C kuadratnya sama dengan 361. Jadi C-nya sama dengan 19. Jadi jawabannya yang
C. Nomor 9. ABCD adalah trapesium sama kaki dengan AB sejajar dengan CD. Diketahui AB 90 cm dan panjang CD 40 cm. Jika di dalam trapesium ABCD dibuat lingkaran yang menyinggung keempat sisi trapesium tersebut, maka keliling trapesium ABCD adalah, coba kita gambar dulu trapesium ya. Mungkin kurang lebih kayak gini. Terus ada lingkaran dalamnya yang menyinggung setiap sisi dari trapesium ya. Oke. AB-nya sejajar dengan CD, terus AB 90, CD-nya 40. Berarti di sini A, B, C, D. Kalau ini pusat lingkarannya. Terus kita tarik garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan titik-titik singgung lingkaran dengan trapesium ya. Jadi kita hubungin, ada 4 titik. Biar nggak bingung penyebutannya, kita misalin ini titik E, F, G, sama H. Nah, di sini AH sama AE ini sama-sama garis singgung dari satu titik A. Atau AH ini itu kayak pencerminan AE terhadap garis yang menghubungkan A ke pusat lingkarannya. Jadi kayak segitiga dari AH dan pusat lingkaran. Kita misalkan namanya O. Berarti segitiga AHO yang itu dia akan kongruen dengan AEO. Berarti AH sama dengan AE. Dengan cara yang sama, panjang EB sama dengan BF. Panjang FC sama dengan GC. Panjang FC sama dengan CG. Dan GD sama dengan DH. Berarti kalau misalkan panjang ruas garis AE ini dimisalin A, AH juga A. Kalau misalkan EB ini B, BF juga B. Kalau misalkan CF ini C, CG juga C. Kalau DG itu D, DH juga D. Berarti panjang AB itu sama dengan A plus B sama dengan 90. Dan panjang CD itu sama dengan C plus D yang sama dengan 40. Ini dapat dari soal ya. Nah, kalau mau nyari kelilingnya, berarti kita jumlahin nih. AB, BC, CD, sama DA. Berarti kita masih perlu BC sama DA. Kalau BC itu panjangnya itu kan B plus C. Kalau DA itu panjangnya D plus A atau A plus D. Dari AB sama CD, kita tahu kalau misalkan A plus B plus C plus D sama aja penjumlahan mereka. Sama dengan 130. Padahal dari sini berarti BC plus DA juga sama dong. A plus B plus C plus D juga. Jadi sama dengan 130 juga. Berarti kelilingnya tinggal 130 tambah 130. Jadinya 260. Ini sebenarnya di misalinnya ada A, B, C, D buat per umum aja ya. Kalau di kasus ini karena ini trapesium sama kaki, sebenarnya A itu sama dengan B, terus C-nya sama dengan D. Tapi cara ini akan berlaku selama lingkarannya ini menyinggung 4 sisi dari segi 4 ya. Nomor 10. Bu Jenny membeli telur ayam sebanyak 500 butir dengan harga 1.000 per butir, dengan biaya pengantaran sebesar 20.000. Bu Jenny menjual telur tersebut dengan harga 1.500 per butir. Setelah 1 minggu, telur dagangannya masih tersisa sebanyak 150 butir, sehingga ia menurunkan harga jual menjadi 1.000 per butir. Jika 25 butir telur harus dibuang karena busuk dan sisanya habis terjual, persentase keuntungan Bu Jenny adalah, kalau misalkan modalnya Bu Jenny ini, berarti dari telurnya karena ada 500 butir dan per butirnya 1.000, berarti 500 dikali dengan 1.000 ditambah dengan ada biaya pengantaran sebesar 20.000. Berarti total modalnya ini sama dengan 500.000 tambah 20.000. Sekarang total pendapatannya Bu Jenny atau omsetnya. Di sini telur dagangannya dijual 1.500 per butirnya dan terjual sampai tersisa tinggal 150 aja. Berarti karena awalnya 500, yang terjual di situ ada 350. Terjual dengan harga 1.500. Ditambah dari 150 ini terjual dengan harga 1.000, tapi ada yang kebuang sebanyak 25. Berarti yang kejual dengan harga 1.000-nya ada 125 dikali 1.000. Jadi berapa ini? 35 dikali 15 itu 525. Berarti 525.000
ditambah 125.000. Ini jadi 650.000. Kalau misalkan untung dari Bu Jenny, berarti sama dengan omset dikurang modal. 650.000 minus 520.000. Tapi karena yang diminta dalam persentase, berarti langsung aja kita ubah ke persentasenya. Ini kita bagi dengan modalnya, 520.000 dan dikalikan dengan 100%. Ini sebenarnya nolnya 4 bisa dibuang aja ya. Jadi sisa 65 min 52 itu 13 per 52 dikali 100%. Nah ini kan coret-coret jadi 4 bawahnya. 100 bagi 4 itu 25. Jadi 25%. Jawabannya yang A. Nomor 11. Nilai rata-rata tes matematika dari 28 siswa adalah 8. Diketahui 4 orang siswa didiskualifikasi dan mendapatkan nilai 0. Sehingga rata-rata tes matematika menjadi 6,8. Nilai rata-rata dari 4 siswa sebelum didiskualifikasi adalah, berarti jumlah nilai pada awalnya, ini ada 28 siswa dan rata-ratanya itu 8. Berarti 28 dikali dengan 8, jadi nilai awalnya ini totalnya 224. Kita misalkan nilai rata-rata dari 4 siswa yang didiskualifikasi ini adalah A. Berarti kan jumlah nilainya mereka itu 4A ya. Berarti jumlah nilai setelah siswa-siswa yang tadi itu didiskualifikasi, setelah didiskualifikasi, nilainya ini jadi 224 dikurangi dengan siswa yang dikeluarin nilainya sebanyak 4A. Di sini nilainya 28 siswa, rata-ratanya 6,8. Berarti 28 dikalikan dengan 6,8 sama dengan 224 minus 4A. Jadi A-nya sama dengan, langsung kita bagi aja, 224 dibagi 4 itu 56, terus 28 bagi 4 kan 7. 7 dikali 6,8, 47,6. Berarti sama dengan 8,4. Jawabannya yang D. Nomor 12. Perhatikan segi 4 ABCD seperti tampak pada gambar berikut. Ini ada ABC segitiga siku-siku, terus ACD juga segitiga siku-siku. Kayak bisa digabung gitu ya. Si ABC-nya sama CD-nya jadi bangun ABCD. Bila AC panjangnya 10 satuan, maka perbandingan luas segitiga ABC dan ACD adalah panjang AC-nya 10. Berarti udah kelihatan ya, dari sini kita bisa pakai Pitagoras buat nyari panjang AB sama panjang CD. Nanti panjangnya itu dipakai buat perbandingan luas dari segitiganya. Jadi bisa dikerjain pakai Pitagoras, tapi bisa juga kita kerjain pakai triple Pitagoras juga. Triple Pitagoras yang kepake di sini adalah 5, 12, 13 sama 20, 21, 29. 2 ini kita pakai buat soal ini. Jadi 10 ini dia itu kan 20 per 2. 14,5 itu kan 29 per 2. Nah, ini cocok dengan triple Pitagoras. Tegaknya ada 20-nya, miringnya ada 29-nya. Ini 20, 29. Berarti satu lagi panjangnya 21. Jadi di sini panjangnya 21, tapi jangan lupa ada per 2-nya. Sedangkan kalau di segitiga ACD, ini 10 ini 26. 10 itu kan 5 kali 2. 26 itu 13 kali 2. Nah, ini ada 5, ada 13 juga. Berarti yang satu lagi 12 kali 2. Berarti luas dari segitiga ABC banding luas segitiga ACD, ini akan sama dengan, alasnya kalau kita ambil AC berarti setengah dikali AC dikali tingginya 21 per 2. Kalau ACD berarti setengah dikali AC dikali tingginya 12 kali 2. Ini setengah AC kita coret aja. Sampai sini setengahnya bisa turun ke bawah. Berarti di atas tinggal sisa 21 dan bagian bawahnya ini 2 kali 12 kali 2 jadinya 48. Berarti perbandingan mereka akan setara dengan 21 banding 48. Jadi jawabannya yang B. Sampai sini setengahnya bisa turun ke bawah. Berarti di atas tinggal sisa 21 dan bagian bawahnya ini 2 kali 12 kali 2 jadinya 48. Berarti perbandingan mereka akan setara dengan 21 banding 48. Jadi jawabannya yang B. Nomor 13. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut ini. Ini ada jaring-jaringnya.
Hasil penjumlahan terbesar dari pasangan bilangan yang terletak pada sisi kubus yang saling berhadapan adalah, ini kan nanti kalau dibikin jadi kubus, berarti nanti yang sisi 8 di sini akan dihubungkan sama sisi 17 yang ini. Berarti kelihatan kalau 5 sama 17 akan berhadapan. 11 sama 8 juga akan berhadapan. Berarti sisanya akan berhadapan. Jadi 13 akan berhadapan dengan 14. Berarti yang jumlah yang berhadapan itu 5 sama 17 dijumlahin 22. 11 tambah 8 itu 19. Kalau 13 tambah 14, 27. Jadi jawabannya yang C, yang paling besar 27. Nomor 14. Tera, Uta, dan Vina masing-masing memiliki uang 100.000 yang akan digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman. Harga paket makanan dan minuman yang dapat dibeli disajikan pada tabel berikut. Di harganya, ada paketannya dan ada yang satuan. Jika mereka ingin membeli 3 cup kentang, 1 bungkus popcorn, 1 gelas teh manis, dan 2 gelas jus jeruk, maka minimal pengeluaran mereka adalah, sekarang kita lihat seberapa hemat setiap paket ini. Buat paket 1, misalkan belinya 1 bungkus popcorn sama 2 cup jus jeruk, harganya 75.000. Kalau beli satuan, berarti harganya 25.000 ditambah 2 kali 26, 52. Jadi kalau milihnya ini jeruk, harga harusnya itu 25 tambah 52, 77. Tapi karena di sini cuma 75, berarti dia ini hemat 2.000. Tapi di sini kalau dipilihnya teh, kita lihat lagi ya. Harga popcornnya 25, harga tehnya 20. Berarti kalau 2 teh 40 tambah 25, 65. Padahal harga di sini 75. Berarti kalau milihnya teh, di sini dia rugi 10.000. Berikutnya buat paket 2. Kalau minuman yang dipilih ini jus jeruk, berarti kalau beli satuan harganya itu 55 tambah 26. Dapat harganya 81. Tapi karena di sini cuma 70.000, berarti kalau di sini pilih jus jeruk, hemat 11.000. Tapi kalau yang dipilih itu teh, 55 tambah 20 itu 75. Di sini cuma 70, berarti hematnya 5.000. Kalau ini 1 bungkus popcorn, 1 cup kentang goreng, sama 1 gelas minuman. Misalkan yang dipilih ini jeruk, popcorn sama kentang goreng, harga 80.000. Tambah 26 berarti jadinya 86. Ini popcorn tambah kentang goreng harganya 80.000. Kalau tambah jus jeruk 26.000, totalnya jadi 106.000. Di sini 95, berarti di sini kalau milihnya jeruk, hematnya 11.000. Tapi kalau yang dipilih itu teh, 80 tambah 20, 100. 100.000, di sini bayar 95.000, berarti kalau pilih teh hematnya 5.000 juga. Jadi paket 2 sama paket 3 hematnya mirip nih. Ini berarti kita menghindari ini ya, paket 1 yang teh, karena bakal rugi 10.000. Terus juga kita bakal ngedahuluin paket 2 sama paket 3-nya. Karena kelihatan di sini kalau hematnya lebih banyak daripada hemat di paket 1 yang cuma 2.000 aja. Ini karena paket 2 nggak ada popcornnya dan paket 3 ada popcornnya. Dan di sini Tera, Uta, sama Vina ini pengen beli 1 bungkus popcorn. Jadi kita ambil aja 1 paket 3. Kita ambil paket 3 dan minumannya kita ambil jeruk. Habis itu popcornnya udah, dia masih mau 2 cup kentang, 1 gelas teh manis, sama 1 gelas jus jeruk. Berarti pilih paket 2 aja nih. Satunya ambil paket jus jeruk, satunya ambil paket teh. Jadi ditambah sama paket 2 yang dipilih sama jeruk, ditambah paket 2 pilihnya yang teh. Kalau ambil ini, maka semua makanan dan minuman yang mereka inginkan udah kebeli semua. Dan dari analisis penghematannya, ini yang paling optimal. Berarti jadinya paket 3 harganya 95.000, paket 2 harganya 70.000 dan beli 2. Jadi 140. Jadi total pengeluarannya 235.000. Jawabannya yang B. Nomor 15. 4 buah bilangan memiliki rata-rata 12 dan selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 9. Median dari data tersebut sekurang-kurangnya adalah, ada 4 buah bilangan, jadi kita misalin ada A paling kecil, terus karena yang paling gedenya ini sama paling kecilnya selisihnya 9, berarti yang paling gedenya itu nanti A plus 9. Misalin lagi 2 bilangan, karena ada 4 bilangan totalnya, ada B sama C. Di sini diketahui kalau A plus B plus C plus A plus 9, karena rata-ratanya 12, berarti jumlah mereka 48.
Terus kan yang ditanya ini nilai minimum dari median ya. Nanti median itu kan bentuknya ada B plus C, B plus C-nya. Berarti B plus C ini sama dengan 48 dikurang A dikurang 9. Jadi 39 min 2A. Tapi karena median itu berarti tengah-tengahnya B sama C ya. B plus C ada per 2-nya. Jadi gini. Berarti sampai sini kita tinggal nyari nilai A berapa supaya nilai ini minimum. Nah, dari sini kan jelas ya. Biar nilai ini minimum berarti kita harus ngambil A paling besar yang mungkin. Jadi usaha kita sekarang adalah kita nyari nilai maksimum dari A. Oke. Dari sini yang paling kecil itu kan A, yang paling gede itu A plus 9. Sisanya yang pengaruhi itu ada B sama C. Dan dari sini kan secara logika, biar dapat A-nya paling gede, berarti kita harus meminimumkan nilai B sama C-nya. Karena yang paling kecil itu A, berarti nilai B sama C di sini itu nggak boleh lebih kecil dari A. Berarti supaya nilai A itu maksimum, kita itu ambil nilai B sama C akan sama dengan A. Berarti A plus B plus C plus A plus 9 ya, sama dengan 48. Karena B sama dengan C sama dengan A, berarti 4A sama dengan 48 din 9, 39. Yang berarti A-nya sama dengan 9, 3/4 atau 0,75. Ini nilai maksimum dari A-nya. Yang berarti, ini kan terjadi ketika nilainya berarti A sama A plus 9 bilangan-bilangannya. Dengan A-nya 9,75. Berarti harusnya mediannya itu di antara A sama A. Berarti mediannya sendiri nilainya 9,75. Tapi kalau mau mastiin lagi, boleh tinggal masukin sini lagi. Karena 4A-nya 39, berarti 2A-nya itu 39/2. Ini 39 min 39/2 dibagi 2 lagi. Yang mana berarti sama dengan 39/4. Yang sama dengan A juga ya, sama dengan 9,75. Berarti nilai median paling kecilnya adalah 9,75. Jawabannya yang D. Nomor 16. Diperoleh data umur anak-anak balita di suatu desa sebagai berikut. Ini datanya diberikan. Untuk peningkatan gizi balita, dianggarkan setiap balita per bulan memperoleh bantuan sebesar, ini ada untuk 0-1 tahun 190.000, untuk 1-2 tahun 125.000, 2-3 dapat 100.000, dan untuk 3-5 dapat 75.000. Banyak dana yang harus disediakan untuk 1 bulan adalah, ini per anaknya akan dapat yang paling atas dapat 150.000, terus dapat 125, dapat 100, sama dapat 75. Berarti kalau yang tanya anggaran totalnya, tinggal 32 dikali 150. Berarti kan 8 dikali 600. 4800. Bawahnya 4 dikali 125 itu 500. Ada 01 berarti jadi 5.000. Ini langsung aja 2700, yang paling bawah 21 dikali 75. Jadi 1575. Oke, kita jumlahin. 5, 7, 0. Jadi nyimpen 2. Tambah 4, 6. 11. Tambah 3, 14. 14075. Tapi tadi kita hilangin 03 ya. Berarti masih ada 000. Jadi 14.075.000. Jawabannya yang C. Nomor 17. Nilai A yang memenuhi persamaan ini adalah, ini bisa kita kerjain mundur aja biar lebih enak. Ini ada bilangan dalam kurung, kalau dibagi 1/3 sama dengan 12. Dibagi 1/3 itu kan artinya dikali sama 3. Jadi yang dalam kurung dikali 3 hasil 12. Maka ini bilangan yang dalam kurung gede, nilainya adalah 4. Nah, dalam kurung ini kan ada kurung lagi ya. Perhatiin kalau bilangan yang dalam kurung ini dikaliin setengah, hasilnya 4. Artinya yang dalam kurung lebih kecilnya, nilainya adalah, biar pasti kali setengah jadi 4. Ini ada plus 5 di sini. Berarti yang akar gede ini nilainya 3. Ini agak kecil, jadi tulis saja di sini ya. Akar dari 3 tambah 2 akar A plus 4, nilainya sama dengan 3. Berarti kan yang dalam akar ini nilainya 9. Karena di sini 3, artinya 2 akar dari A plus 4-nya sama dengan 6. Jadi akar dari A plus 4-nya sama dengan 3, A plus 4-nya sama dengan 9. Biar pasti akan jadi 3.
maka A-nya sama dengan 9 min 4, 5. Jadi jawabannya yang B. Nomor 18. Bila C bilangan bulat dan 3/7 lebih besar dari C/12, maka nilai maksimum dari C adalah, ini bisa kita kalikan dengan 12. Jadi yang ruas kiri jadi 36/7 dan ruas kanan jadi C. Berarti C-nya lebih kecil dari 36/7 itu kan 35 tambah 1/7. Jadi 5, 1/7. Karena C-nya bilangan bulat, berarti nilai maksimum dari C, karena C-nya kurang dari itu, adalah 5. Jawabannya yang C. Nomor 19. Usia Pak Imin 10 tahun yang lalu merupakan bilangan puluhan A+B. 10 tahun yang lalu, usia Pak Imin adalah setengah usia ayahnya. Tahun ini, usia ayah Pak Imin adalah B+A. Usia ayah Pak Imin ketika Pak Imin lahir adalah, ini usianya Pak Imin 10 tahun yang lalu diketahui sama dengan A+B. Dan 10 tahun yang lalu, usia Pak Imin adalah setengah usia ayahnya. Dan tahun ini usia ayahnya Pak Imin adalah B+A. Berarti umurnya ayah ini adalah B+A. Oke, kita masukin aljabarnya di sini. Oke, sekarang kita ubah ke bahasa matematika. 10 tahun yang lalu, usia Pak Imin adalah setengah usia ayahnya. Umur Pak Imin 10 tahun yang lalu itu A+B. Ini adalah setengah dari usia ayahnya. Setengah dari usia ayahnya 10 tahun yang lalu itu kan B+A dikurang 10. Nah, A+B ini bisa kita ubah jadi 10A plus B. Terus ini kedua ruas kita kali 2 aja biar nggak ada pecahan. Sama dengan B+A min 10 jadi 10B plus A min 10. Berarti ini 20A ditambah 2B sama dengan 10B tambah A min 10. Maka ini 19A sama dengan 8B min 10. Oke, sekarang perhatiin kalau di sini 8B min 10 nilainya genap. Sedangkan di kiri 19 dikali A. Jadi nilai A harus genap. Kemudian nilai maksimum dari B, karena B ini merupakan angka, B-nya maksimum 9. 9 kali 8 itu 72, dikurang 10, 62. Nilai 19A itu nggak boleh melebihin 62. Berarti A-nya harus kurang dari 4. A-nya harus kurang dari 4, dan A-nya genap, berarti kan A-nya antara 0 atau 2. Tapi dari sini, ada bilangan A+B, artinya A nggak boleh 0 juga. Jadi satu-satunya nilai A yang mungkin adalah A sama dengan 2. Kalau A sama dengan 2 berarti 38 sama dengan 8B min 10. 8B-nya 48 berarti B-nya 6. Dapat A-nya 2 dan B-nya 6. Sekarang yang ditanya adalah usia ayah Pak Imin ketika Pak Imin lahir. Berarti di sini usianya Pak Imin sekarang itu 26 tambah 10, 36. Dan usia ayahnya Pak Imin sekarang itu 62. Berarti Pak Imin lahir 36 tahun yang lalu. Karena usia ayahnya Pak Imin itu 62, berarti ini usia ayahnya Pak Imin pada saat itu 62 min 36 sama dengan 26. Jawabannya yang C. Nomor 20. Berapa banyak A bila bilangan ratusan A ratus B+C dikali 3, hasilnya selalu merupakan bilangan ratusan untuk semua nilai B dan C. Supaya terpenuhi berarti kan 3 dikali A ratus B+C ini nilainya nggak boleh ngelebihin 999. Karena lebih dari ini, bilangan yang dihasilkan jadi bilangan ribuan. Ya, ini berarti A ratus B+C nilainya lebih kecil sama dengan 333. Berarti kan di sini nilai A yang mungkin ini bisa A-nya 1, bisa A-nya 2, bisa A-nya 3. Tapi mengingat informasi soal, berapa banyak A, biar nanti ini pas dikali 3, hasilnya selalu ratusan untuk semua nilai B dan C. Oke, di sini buat A sama dengan 1 dan A sama dengan 2, pasti aman ya untuk berapapun nilai B sama C-nya. Jadi A sama dengan 1 dan A sama dengan 2 ini bisa. Tapi untuk A sama dengan 3, B plus C nggak boleh lebih dari 33. Jadi nggak memenuhi syarat soal di sini, yang BC-nya bisa berupa apapun. Berarti yang 3 ini nggak masuk. Nilai A yang memenuhi di sini jadi cuma ada 2 nilai aja. Jawabannya yang A. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambarnya.
luas daerah yang diarsir adalah, misalkan ini yang sebelah kiri luas 1, yang sebelah kanan luas 2, terus segitiga putih ini yang di bawahnya, biar lebih jelas diwarnain merah aja, yang merah ini luas 3. Berarti kan yang diarsir itu luas arsir sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2. Ini kan juga sama dengan luas 1 tambah luas 3 ditambah luas 2 tambah luas 3 dikurang dengan 2 kali luas 3. Jadi nggak ngaruh ya, kita tambahin 2 kali luas 3, terus kita kurangin 2 kali luas 3 lagi. Yang ini kita kelompokin nih. Nah, luas 1 tambah luas 3 itu kan jadi segitiga ini. Segitiga dengan alasnya 24, tingginya 7. Berarti setengah dikali 24 dikali 7. Ditambah dengan cara yang sama, luas 2 tambah luas 3 jadi segitiga yang ini. Alasnya 24, tinggi 13. Setengah kali 24 dikali 13. Terus dikurangin sama 2 kali luas 3. Luas 3 itu segitiga yang ini. Berarti 2 dikali setengah dikali alasnya 24 dikali tingginya 4. 2 kali setengah kali 24 dikali 4. Ini setiap suku ada 12-nya, bisa kita keluarin. Ada 7 ditambah 13. Terus yang ini berarti 12 dikali 8. Minus 8. Berarti jadi 12 dikali 12 sama dengan 144. Jawabannya yang D. Nomor 22. Sebuah bak mandi berbentuk kubus telah terisi 75% air dan supaya penuh perlu ditambahkan 432 liter air lagi. Tinggi bak mandi tersebut adalah, kita misalkan aja tinggi dari kubusnya adalah T. Karena ini kubus, berarti panjang rusuknya juga akan sama dengan T nanti. Di sini dikatakan kalau misalkan baknya sudah terisi 75%, diperlukan 432 liter air lagi untuk memenuhi volume bak tersebut. Berarti 25% volumenya itu 432. 25% dikali T pangkat 3 jadinya 432 liter. Nah, 432 liter ini kita konversi ke satuan panjang aja biar enak ngitung tingginya. 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Ini jadi 1/4 dikali T pangkat 3 sama dengan 432 desimeter kubik. T pangkat 3-nya sama dengan 1728 desimeter kubik. Terus perhatiin ya, kalau 12 pangkat 3 itu sama dengan 1728. Berarti T-nya sama dengan 12 desimeter. Tapi yang ditanya itu dalam meter. Berarti T-nya akan sama dengan 12 desimeter ke meter tuh dibagi 10. 1,2 meter. Jawabannya yang D. Nomor 23. Pamarto penjual umbul-umbul. Satu umbul-umbul terdiri dari 6 bendera, yaitu 2 warna merah, 2 warna hijau, dan 2 warna kuning. Pada setiap umbul-umbul bendera, warna sama tidak disusun berurutan. Berikut 2 contoh umbul-umbul yang dijual oleh Pamarto. Ini yang pertama, ini yang keduanya. Berapa paling banyak umbul-umbul berbeda yang dijual oleh Pamarto? Ini kita coba bagi 2 kasus. Kasus pertama itu kalau 3 bendera atasnya ini berbeda semua, sama kasus 3 bendera atas ini ada warnanya yang sama. Oke, kasus 1, ini 3 bendera atas berbeda semua warnanya. Biar nggak susah, kita ngelambangin warna merah itu M, warna hijau itu H, dan warna kuning itu K. Jadi nggak susah nulisan nanti. Jadi kalau misalkan 3 paling atasnya itu warna merah, terus warna hijau, terus warna kuning, kemungkinan setelahnya itu kan sebelahnya K bisa M bisa H. Kalau di sini M, belakangnya bisa H K, atau kalau di sininya M, K dulu baru H. Atau habis MHK, benderanya ini warnanya bukan M tapi warnanya H. Nah, kalau udah H bisa HMK, atau habis H itu kita ambilnya K baru M. Udah habis ya. Karena setelah bendera K itu cuma boleh bendera warna M sama warna H aja. Warna K nggak boleh, nanti ada yang double. Padahal kan depannya nggak harus MHK. Selain MHK, dia itu bisa juga MKH atau HMK
HKM, KMH, KHM. Ada 6 cara. Nah, pas MHK ini, kalau 3 bendera paling atasnya MHK, dia ada 4 cara belakangnya. Bisa MHK, MKH, HMK, HKM. Ini kan kalau yang ini berarti kita nuker huruf H jadi K, huruf K jadi H. Berarti caranya akan sama dengan atasnya, 4. Gitu terus untuk bagian bawahnya. Berarti juga akan ada 4 cara, ini ada 4 cara, ini ada 4 cara, ini ada 4 cara juga. Berarti totalnya akan ada 24 cara. Oke, lanjut. Kasus 2. Kasus 2 ini kalau 3 bendera atas ada yang sama. Contohnya misalkan depannya itu M, H, M. Ini kan ada 2M, ada 2H, ada 2K nanti ya. Tinggal sisa 1H sama 2K. Tapi 2K itu nggak boleh sebelahan. Berarti kan mau nggak mau pasangannya ini harus sama K, H, K. Jadi kalau misalkan 3 awalnya ini udah ditetepin susunannya apa, sisanya ini hanya menyesuaikan, tidak ada pilihan lain, hanya ada 1 cara aja. Berarti banyak caranya akan sama dengan banyak cara nentuin 3 pertama ini. Dia itu kan nggak harus MHM. Bisa juga MKM atau HMH, HKH, KMK, KHK. Berarti totalnya di sini akan ada 6 cara. Kasus 1 ada 24 cara, kasus 2 ada 6 cara. Berarti banyaknya umbul-umbul berbeda yang bisa dijual oleh Pak Marto itu akan ada 30 kemungkinan. Jawabannya yang B. Dari 24 ditambah 6. Nomor 24. Rata-rata berat 4 sapi, 5 kambing, dan 8 bebek adalah 100 kg. Berat rata-rata seekor kambing 12 kg. Berat rata-rata seekor bebek 3 kg. Jika berat sapi terberat adalah 450, maka berat sapi paling ringan yang mungkin adalah, berarti berat total dari sapi ditambah berat total dari kambing tambah berat total dari bebek sama dengan, karena rata-ratanya 100 dan banyak hewan ini ada 4 tambah 5 9 tambah 8 17. Berarti berat total mereka ini 1700 kg. Berat total sapi ditambah kambingnya ini ada sebanyak 5 ekor, rata-ratanya 12. Berarti berat totalnya adalah 60. Sedangkan untuk bebeknya ada sebanyak 8, rata-ratanya 3. Berarti totalnya 24 sama dengan 1700. Berarti berat total sapinya ini sama dengan 1700 dikurang 60 dikurang 24 atau jadi 1616. Nah, sapi ini kan ada 4 ekor ya. Katakanlah ada A, sapi B, sapi C, sama sapi D. Berat total mereka ini 1616. Infonya adalah yang paling beratnya itu 450 kg. Berarti sapi paling ringan yang mungkin ini berapa beratnya? Nah, kita misalnya aja kalau di sini A ini yang paling ringan nih. Terus di antara B, C, sama D yang paling berat 450. Ini kan berarti biar kita dapat A-nya paling ringan, kita harus memaksimalkan bebannya ini di B, C, sama D. Nah, bobot maksimal masing-masing dari B, C, sama D adalah berat sapi maksimal ya, 450. Berarti supaya A minimum, maka ambil B, C, sama D-nya ini sama dengan 450. Jadi kita punya kalau A tambah 450 tambah 450 tambah 450 sama dengan 1616. Berarti A-nya jadi 1616 dikurang sama 1350 sama dengan 266. Jadi ini dia berat sapi paling ringan yang mungkin. Jawabannya yang C. Nomor 25, jumlah siswa di kelas 8 sebanyak 37 siswa. Setiap siswa di kelas tersebut boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paskibra atau pencaksilat. Meskipun ada 3 siswa yang mengikuti kedua ekstrakurikuler tersebut dan 2 siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler apapun. Berapa banyak siswa yang hanya mengikuti paskibraka apabila 12 siswa sudah mengikuti pencaksilat? Kita bikin diagram Venn-nya aja. Ini semestanya, berarti semua siswa di kelas 8.
Terus kita bikin juga dua lingkaran yang menyatakan siswa-siswa yang ikut ekstrakurikuler paskibra dan siswa-siswa yang ikut ekstrakurikuler pencaksilat. Di sini kan dari 37 siswa, 3 siswa ini mengikuti keduanya. Berarti dia ada di lingkaran paskibra sama ada di lingkaran pencaksilatnya. Terus ada 2 siswa yang nggak mengikuti ekskul apapun. Berarti 2 itu ada di luar lingkaran tadi. Terus juga diketahui bahwa banyak siswa yang mengikuti pencaksilat, ada 12 siswa. Karena di sini udah 3, berarti biar jadi 12, di sini harus ada 9. Ini ada 2, ada 3, ada 9, totalnya udah 14. Padahal total siswa itu ada 37. Karena di sini yang dihitung baru ada 14, sisanya berarti masih ada 23 orang. Jadi banyak siswa yang hanya mengikuti paskibra, itu yang ini. Jadi jawabannya yang B. Nomor 26, diketahui jumlah provinsi di Indonesia ada 38. Terus ini ada grafik informasi. Berdasarkan grafik di atas, berapa banyak provinsi yang memiliki jumlah TPS di atas rata-rata? Ini ada 820.161 TPS. Provinsinya ada 38. Berarti rata-ratanya tinggal dihitung aja. 820.161 dibagi dengan 38. Yang mana kalau dihitung, hasil jadi 21.583, sekian. Di sini yang diminta adalah banyaknya provinsi yang jumlah TPS-nya di atas rata-rata. Berarti yang di atas rata-rata mulai dari Lampung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 provinsi. Nomor 27. Diketahui PQ, RS, TU, VW, dan XY merupakan bilangan puluhan. Setiap huruf merupakan angka yang berbeda. Hasil terkecil yang mungkin diperoleh dari ini adalah, ini ada pecahan. Biar pecahannya paling kecil, berarti kita memaksimalkan bentuk yang bawahnya dan meminimalkan bentuk atasnya. Terus ini kan pecahan ya, bawahnya pembagi. Dan pembagi ini cukup berpengaruh. Jadi kita maksimalkan dulu bentuk bawahnya. Maksimal dari VW min X ya tercapai ketika diganti dengan 98 min 10 VW min XY-nya. Sedangkan untuk PQ plus RS plus TU, biar paling kecil itu, ini karena ada 10 huruf yang dipakai dan angka ini memang hanya ada 10 dari 0 sampai 9, berarti tersisa angka 2 sampai angka 7. Dari yang paling kecil kita isi buat puluhan ya. Jadi 20 sesuatu tambah 30 sesuatu tambah 40 sesuatu, terus satuan-satuannya nanti diisi sama 5, 6, sama 7. Ini kebalik nggak masalah karena dijumlahkan nanti hasilnya tetap sama. Ini 5, 6, 7. Nah, jadi minimalnya ini akan sama dengan 25 tambah 36 tambah 47 per 98 min 10. Sama dengan, atasnya jadi 90 tambah 18, 108. Bawahnya jadi 98 min 10, 80. Kalau kita bagi 4 per 4, atasnya jadi 27, bawahnya jadi 22. Jawabannya yang A. Nomor 28. Kartu bilangan prima adalah kartu yang bertuliskan satu bilangan prima. Dari 10 kartu bilangan prima pertama, diambil 2 kartu secara acak. Banyak kemungkinan jumlah kedua kartu bilangan yang terambil bukan bilangan prima adalah, ini berarti 10 kartu bilangan prima pertama itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Di sini yang genap hanya 2, sisanya ganjil. Nah, menggunakan fakta kalau misalkan bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan ganjil hasilnya jadi genap, berarti kalau kita milih 2 bilangan dari 9 bilangan ganjil ini, kalau dijumlahkan pasti bukan bilangan prima karena hasilnya genap. Bilangan genap yang prima itu kan cuma 2. Jadi banyak cara milih 2 bilangan ganjil. Sama dengan untuk kartu pertama berarti bisa milih 9 kartu. Ada 9 cara. Untuk kartu kedua tinggal 8 cara karena satu kartu udah diambil sebelumnya. Tapi jangan lupa harus dibagi sama 2. Karena di sini tidak diperhatikan urutan. Jadi kita mau ngambil kartu 35,
sama kartu 53 sama aja. Tapi kalau kita ngitung hanya 9 kali 8, kasus tadi dihitung berbeda. Biar nggak double, kita perlu bagi sama 2. 9 dikali 8 per 2, 4, 36. Satu lagi, banyak cara di mana dipilih satu ganjil dan angka 2. Ini manual aja ya. 2 tambah 3, 5 prima, 2 tambah 5, 7 prima, 2 tambah 7, 9 bukan prima. Berarti ada 2 tambah 7. Lanjut, 2 tambah 11 bukan. 2 tambah 13, 15 bukan prima. 2 tambah 13. 2 tambah 17 aman. 2 tambah 19 jadi 21. 2 tambah 19. Ada 2 tambah 23 jadi 25 bukan prima juga. Kalau misalkan 2 ditambah 29, 31 prima. Berarti ada 4 cara jika dipilih bilangan prima 2 dan satu bilangan prima ganjil. Berarti totalnya 36 ditambah 4. Jadi sama dengan 40. Jawabannya yang C. Nomor 29. Bilangan ribuan tersusun dari angka-angka 0, 1, 4, 5, 6, 7 dan habis dibagi 12. Jika bilangan-bilangan tersebut disusun dari yang terkecil ke yang terbesar, maka urutan ke-10 adalah bilangan yang habis dibagi 12 itu berarti bilangan yang habis dibagi oleh 3 dan 4. Syarat habis dibagi 3, ini jumlah angka-angkanya akan habis dibagi oleh 3. Sedangkan habis dibagi 4, syaratnya adalah dua angka terakhirnya atau puluhan dan satuannya ini habis dibagi oleh 4. Jadi katakanlah bilangan ribuan yang tersusun ini adalah ABCD. Berarti habis dibagi 3 artinya 3 akan habis membagi A plus B plus C plus D. Habis dibagi 4 artinya 4 akan membagi dua angka paling belakangnya yaitu C plus D. Ini kalau komposisi A plus B plus C plus D banyak banget yang memenuhi. Lebih gampang buat nentuin CD-nya dulu aja nih. CD yang mungkin itu kan bisa 00, 04, 16, 40, 44, 56, 60, 64, sama 76. Dari sini kita bagi lagi ya. Yang habis dibagi 3 atau sisanya 0 ketika dibagi 3. Terus yang dibagi 3 bersisa 1 sama yang kalau dibagi 3 sisanya 2. Ini berarti yang sisanya 0 itu ada 0, 0 sama 60. Buat yang sisa 1 kalau dibagi 3 ada 04, 16, 40, 64 sama 76. Yang sisanya 2 berarti sisanya aja ya. Masih ada 44 sama 56. Berarti kalau mau nyusun yang terkecil mulai dari 1 dan ini yang diminta masih urutan yang ke-10 masih sedikit ya. Jadi kita manual aja. Buat dapat yang paling kecil kita ambil dulu dua angka paling depannya itu 1, 0. Nah, kalau gini, dua angka terakhir kita pilih yang kalau dibagi 3 sisanya 2. Supaya nanti kalau dijumlahkan habis dibagi 3. Jadi, ada 1044 sama 1056. Lanjut ke 11. Di sini, biar nanti habis dibagi 3, berarti dua angka terakhirnya ambil yang kalau dibagi 3 sisanya 1. Berarti ada 1104, 1116, 1140, 1164 sama 1176. Lanjut ke 14. Di sini biar nanti bilangannya habis dibagi oleh 3, berarti dua angka terakhirnya ini sisanya harus 1 ketika dibagi 3. Berarti sama kayak yang 11. Tapi depannya 14. Jadi 1404, 1416, 1440, 1464 sama 1476. Di sini udah lebih dari 10. Jadi sekarang kita hitung urutan ke-10-nya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti urutan ke-10-nya adalah 1440. Jadi jawabannya yang A. Nomor 30. Banyak bilangan bulat positif yang kurang dari 2024 dan merupakan kelipatan 3 atau 4 tetapi bukan kelipatan 5 adalah
Untuk memudahkan, kita bakal pakai diagram Venn. Ada kelipatan 3, kelipatan 4, dan kelipatan 5. Berarti biar nggak susah, kita start dari irisan-irisannya aja. Pertama berarti irisan semuanya. Kelipatan 3 juga, 4 juga, dan 5 juga. Berarti dari 1 sampai 2023, yang kelipatan 3 juga, 4 juga, 5 juga, tinggal kita hitung floor dari 2023 per 60. Hasilnya jadi 33. Lanjut, kasus ini. Kelipatan 4 juga, kelipatan 5 juga. Berarti kelipatan 20. Banyaknya ada sebanyak floor dari 2023 per 20. Jadi sama dengan 101. Di sini karena bagian ininya udah 33, berarti sisanya 101 min 33, 68. Terus kalau banyaknya yang kelipatan 3 dan 5, berarti kelipatan 15, ada floor dari 2023 per 15. Jadi sama dengan 134. Karena di sini udah 33, berarti sisanya 101. Terakhir ini kelipatan 3 juga, 4 juga. Berarti kelipatan 12. Floor dari 2023 per 12 sama dengan 168. Berarti yang di sini tinggal dikurangin 33 aja, jadinya 135. Kalau banyaknya kelipatan 3 secara total, berarti tinggal kita hitung floor dari 2023 per 3. Akan dapat hasilnya 674. Banyaknya kelipatan 3 ada 674. Di sini udah ada 134. Terus ini ada 135. Berarti ini tinggal 674 dikurang 134 kurang 135. Jadi ada 405. Sedangkan untuk kelipatan 4-nya ada sebanyak floor dari 2023 per 4. Ini sama dengan 505. Berarti yang di sini ya itu 505 dikurang 135 dikurang 33 kurang 68. Jadinya 269. Berarti yang merupakan kelipatan 3 atau kelipatan 4 tapi bukan kelipatan 5 itu daerah yang ini. Berarti jadi 405 ditambah 135 ditambah 269. Sama dengan 540 tambah 269. Jadi dapat 809. Jawabannya yang B.